Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang pembuatan persamaan-persamaan matematika semacam ini. Kalau dalam bahasa komputernya adalah equation. Untuk membuat persamaan matematika seperti ini sebetulnya cukup mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Di sini di web fasilitasnya berada di insert, nih insert, kemudian equation, ini equation. Nah, inilah equationnya, dia nanti tertulis di kotak yang berwarna abu-abu ini. Di dalam equation ini terdiri dari function, script, dan seterusnya. Ini, nah, di sini akan saya coba satu persatu. Fraction, nah, fraction itu per kalau bahasa Indonesianya. Di sini ada yang per atas bawah, miring kiri kanan, dan per yang sejajar. Begitu juga fraction yang kecil, dan ukuran kecil. Nah, saya percoba satu persatu. Yang paling populer adalah ini. Nah, di sini kotak yang titik-titik ini adalah untuk menuliskan angkanya. Contoh yang sederhana, misalnya masukkan ke kotaknya, kemudian tulis angka 2/4 seperti ini. Nah, pengoperasian ke berikutnya cukup dengan tanda panah. Kalau ditulis langsung, dia dikiranya masih dalam kolom tersebut. Nah, saya hapus saja, panah ke kanan. Setelah sama dengan, dalam penulisan equation sepanjang apapun dia itu bisa continue. Nah, di sini misalnya persamaan 2/4. Nah, kita masuk lagi ini per lagi, ini 1/2 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita bisa mengklik di sembarang tempat. Klik di sembarang tempat, ini sudah keluar dari equation itu. Nah, ini. Untuk pembuatan perataan, di sini diklik saja, kita klik rata kiri seperti ini. Equation juga bisa digabungkan dengan teks atau tulisan. Sebagai contoh di sini, saya tuliskan persamaan dari, kemudian kita insert equation, kemudian saya kasih per. Ini saya sekarang coba yang per yang miring. Ini prosesnya sama, misalnya 2/4. Nah, terus panah ke kanan sama dengan per lagi, klik sembarang tempat untuk keluar. Nah, inilah berarti bisa digabungkan dengan kalimat. Nah, ini kasih sama dengan juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh-contoh lainnya pembuatan equation. Di sini saya akan mencontohkan contoh yang lainnya. Ini insert, kemudian equation, di sini script, baik superscript maupun subscript. Nah, di sini kita klik saja script ini. Di sini ada yang superscript, yaitu naik, pangkat, dan subscript itu turun, ataupun yang naik dan turun, ataupun kebalikannya ini. Nah, saya coba persatu-persatu, yaitu pangkat. Ini di sini misalnya 10/2. Pergeseran antara yang satu dengan yang lain bisa dengan panah ataupun bisa dengan mouse. Panah ke kanan untuk melanjutkan, misalnya sama dengan, ini cuma contoh menulis, berarti isinya cuma contoh saja. Sama dengan ini juga bisa dilanjutkan dengan akar. Nah, jadi sepanjang apapun itu bisa di continue terus. Misalnya ini cuma contoh ya, bukan angka sebenarnya. Seperti itu. Nah, sekarang
penulisan equation yang sebenarnya. Misalnya saya mau menulis ini, Rxy sama dengan dan seterusnya. Nah, cara menulisnya di sini menuliskan ini. Nah, berarti kita masuk ke equation, insert equation. Inilah equationnya. Yang pertama kita tuliskan subscript. Nah, ini turun. Nah, berarti ini turun. R ke bawahnya XY. Ingat, saya sedang menuliskan ini. Terus sama dengan, maaf ini keluar dulu, sama dengan, setelah sama dengan yaitu per. Ini per berarti saya menuliskan per yang ini. Ini berarti per. Disinilah kita memulai masuk dalam satu persatu teksnya. Nah, di sini n, nah kita tuliskan aja n kali. Nah, di sini mempergunakan kali itu bukan dengan titik. Nah, kalau titik dia berada di bawah. Kalau kali kita mempergunakan inilah simbol-simbol di equation berada di sini. Ini kali berarti pakai ini. Kali sigma berarti kita pakai ini sigma ini berarti. Nah, kita harus bisa mencermati pakai yang mana ini. Nah, di sini kita klik ataupun dengan panah XY seperti itu. Setelah sudah, untuk menekan min ini itu bukan berarti langsung saya min nanti dikiranya masih masuk dalam XY nya. Saya hapus, tapi di spasi terlebih dahulu. Spasi, maksudnya panah ke kanan. Min ya, terus dalam kurung ini juga bukan mempergunakan keyboard kurung buka, bukan. Soalnya dalam kurung kalau memakai keyboard nanti hurufnya jadi kecil. Akan saya gunakan di sini pakainya ini paket ini ya, terus kurungnya kurung biasa berarti yang ini. Nah, ini sigma X. Nah, sigmanya pakai ini sigma X. Nah, seperti itu. Keluar dari kurung. Kurung lagi. Maaf, ini saya undo. Kurung lagi, masuk ke kotaknya, sigma Y. Nah, ini sudah selesai satu, ya, selesai satu. Ini n sigma XY min sigma X sigma Y. Jika kita sudah keluar dari equation-nya, untuk masuk sebetulnya mudah juga, diklik saja ini. Nah, otomatis kita tinggal mau masuk ke mana, yang bawah berarti ini. Di sini untuk yang bawah adalah akar. Ini akar, semuanya di akar, berarti di equation-nya. Untuk masuk ke equation, insert equation ya. Di sini kita pilih akar. Jadi ini akarnya akar biasa, berarti ini. Ini sekarang sudah masuk ke akar. Kita masuk ke teksnya yang berada di kotak bergaris ini. Kemudian di sini kotaknya berada di kurung kurawal. Berarti kita membuat kurung kurawal ini, kurung kurawal ini. Jadi berada di kurung kurawal. Kita masuk lagi ke kotaknya. Kemudian kita nulis n titik sigma x kuadrat. Nah, berarti kita tuliskan saja n. Nah,
sigma berarti kali, berarti pakainya ini bukan titik. Kalau titik itu untuk pemisah ribuan. Ini sigma x kuadrat, berarti kita tulis sigma ini semacam ini. Nah, masuk ke kotak ini x kuadrat, berarti kita pakai x kuadrat. Ini di sini x, di sini kuadrat. Inilah sebetulnya mudah, cuma lama memang untuk menulis ini. Berarti kendalanya bukan sulit tapi lama. Nah, x kuadrat, kita keluar ini min kurung buka ini, berarti kurung min kurung buka. Nah, di sini yang dikuadratkan adalah kurungnya beserta kurungnya. Berarti yang kita pakai pertama adalah kuadratnya ini, seperti ini. Berarti kuadratnya dulu ya. Terus di dalam ini bisa ditulis terlebih dahulu. Berarti penulisannya mana dulu itu tidak beraturan, soalnya bisa diedit. Baru di dalamnya, yaitu ini adalah dalam kurung. Nah, dalam kurung seperti ini. Terus di dalam kurungnya adalah sigma x. Ini sigma x. Nah, inilah berarti yang dikurung adalah sigma x-nya, bukan x kuadrat, bukan. Nah, kalau yang depan adalah x kuadratnya. Ini sekarang kita keluar dari kurung kurawal pertama. Kurung kurawal pertama ini berarti kita keluar di sini. Nah, setelah itu kita masuk ini, yaitu kurung kurawal lagi. Kurung kurawal lagi. Nah, seperti ini. Kurung kurawal n e y kuadrat. N titik sigma y kuadratnya, berarti kita pakai sigma. Terus y kuadratnya kita pakai kuadrat. Nah, ini sigma y kuadrat. Kemudian di sini min, ya, ini min kuadrat dari sigma y. Berarti kita yang fokusnya pada kuadratnya terlebih dahulu. Nah, ini kuadrat dalam kurung sigma y, dalam kurung ya, dalam kurung sigma y. Sebetulnya asal kita teliti itu mudah. Nah, di sini kesulitannya adalah cuma lama saja. Lama karena memang harus satu persatu dan harus betul. Bila penulisan pakai sigma, pakai akar. Nah, berarti pendalamannya bisa dipraktekkan sendiri sama teman-teman. Soalnya kalau dipraktekkan di sini semua lama sekali. Nah, sekarang mempergunakan simbol-simbol semacam ini, simbol delta ini yang segitiga. Nah, berarti di sini kita tuliskan aja modus. Modus. Nah, fontnya di sini modus. Penulisan awalnya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam equation. Kalau ini saya langsung memasukkan dalam equation ataupun berdiri sendiri. Ini sama dengan kita masuk ke equation-nya dengan insert. Ini insert, kemudian equation. Kita contoh TB plus. Nah, tadi kita nulis TB plus. Nah, inilah plusnya dalam kurung. Berarti dalam kurungnya bukan dengan dalam kurung yang di keyboard. Saya contohkan dengan dalam kurung yang di keyboard. Nanti pada saat dia membesar, untuk besar,
itu dia tidak mau besar. Sebagai contoh seperti ini, dia tidak besar. Nah, bedakan tidak membesar yang seperti ini. Bedakan kalau dengan kurung ini. Nah, kurung ini berarti sebesar apapun nanti ke atas bawahnya dia mengikuti. Berarti TB, maaf ini plus bukan sama dengan, TB sama dengan dalam kurung delta, berarti ini. Nah, inilah simbol-simbolnya. Untuk mengetahui semua simbol, klik yang segitiga yang ke bawah. Inilah simbol-simbolnya, penggunaan simbolnya. Dan ini macam-macam simbol bisa diklik di sini. Di sini ada basic math, yaitu matematika secara basic. Ada Greek, ada letter, dan sebagainya ini. Nah, yang paling populer adalah basic math, basic matematika. Di sini kita mempergunakan alfa, ini F1, seperti ini. Seandainya kita kelupaan, ternyata dia per, seperti ini, per ini, ternyata saya lupa tadi tidak mempergunakan per seperti ini, kita bisa disorotnya seperti ini dengan memakai panah juga bisa, seperti ini, panah ya. Kita gunakan, nah seperti ini, kita gunakan pernya belakangan juga tidak masalah jika kelupaan. Nah ini baru kita tuliskan di yang bawah adalah sigma lagi, ini F1 plus sigma lagi F2. Nah seperti ini. Nah, berarti kita keluar dari kurung T. Nah inilah, ini menuliskan simbol. Nah simbol apapun juga di sini penulisannya sama, sistem penulisannya sama, mau alfa, beta, sigma, itu tinggal kita pilih saja menyesuaikan kebutuhan. Itulah contoh penggunaan simbol. Yang perlu diingat di sini, pembuatan equation itu sepanjang apapun atau selebar apapun dia bisa digabung. Berarti rumus yang panjang pun bisa digabung saja. Mau di sini, di ini, mau masih ada perperan lagi juga dia masuk. Sebagai contoh seperti ini, dia masuk sepanjang apapun dia tetap bisa masuk. Tinggal penulisan rumusnya itu benar apa salah, itu intinya. Menghapus juga cuma dengan delete saja. Misalnya kita menambahkan sigma di sini. Nah, ini ternyata sigma tidak terpakai, tinggal delete saja. Del. Itulah contoh singkat penulisan equation atau persamaan matematika di sini, di mana untuk memahirkan itu tidak lain dan tidak bukan dengan cara sering melatih. Nah, sering menggunakan dan melatih, otomatis dia kita akan mahir dengan sendirinya, akan menguasai dengan sendirinya. Nah, itulah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.